يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 245, 3 Zulqa'dah 1443 atau 3 Juni 2022 Masehi dengan judul Kezaliman Wajib Ditumbangkan. Di antara dosa yang begitu keras diingatkan oleh Al-Quran dan Nabi SAW adalah kezaliman. Banyak nas Al-Quran maupun Al-Hadis yang mengecam serta mengancam kezaliman dan para pelakunya. Demikian kerasnya ancaman tersebut hingga Rasulullah SAW pun khawatir jika kelak menghadap Allah SWT harus menghadapi tuntutan orang-orang yang terzalimi. Beliau bersabda, "Sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah, sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut aku karena suatu kezaliman terkait darah maupun harta." Hadis riwayat Abu Dawud. Kezaliman adalah dosa besar. Imam Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat menyebutkan bahwa arti zalim adalah menyimpang dari kebenaran menuju pada kebatilan. Kezaliman merupakan kejahatan. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mengingatkan kerasnya ancaman Allah SWT terhadap pelaku kezaliman. Di antaranya, yang artinya, andai Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di muka bumi satu makhluk melata pun. Namun Allah menangguhkan mereka sampai pada waktu yang ditentukan. Lalu jika telah tiba waktunya yang telah ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran Surat An-Nahl ayat 61. Allah SWT bahkan telah mengharamkan atau menafikan kezaliman atas dirinya sendiri. Karena itu Allah SWT pun telah mengharamkan umat manusia melakukan kejahatan tersebut. Di dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman, "Hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku pun telah mengharamkan kezaliman itu atas kalian. Karena itu janganlah kalian saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW mengingatkan bahwa kelak pada hari pembalasan, setiap kezaliman akan dibalas dengan balasan setimpal. Bahkan binatang pun diberi kesempatan untuk membalas tindak kezaliman yang mereka alami. Beliau bersabda, "Allah akan menegakkan kisos di antara semua makhluknya, jin, manusia, dan binatang. Pada hari itu, kambing yang tidak memiliki tanduk akan membalas kezaliman kambing yang bertanduk. Lalu setelah tidak tersisa lagi kezaliman apapun yang belum terbalaskan, Allah berfirman kepada binatang, 'Jadilah kalian tanah.' Pada saat itulah orang kafir berkata, 'Andai saja aku pun menjadi tanah.'" Hadis riwayat Ibnu Jarir. Di antara kezaliman yang begitu keras diingatkan oleh syariah adalah kezaliman yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya. Hal ini terjadi saat para penguasa tidak mengurus rakyat dengan syariah Allah SWT, tidak menunaikan hak-hak mereka, malah justru menipu dan merampas hak-hak mereka. Betapa banyak para pemimpin yang banyak berjanji kepada rakyatnya, tetapi sebanyak itu pula mereka mengingkari janji-janji mereka. Contohnya janji untuk menghentikan impor, tidak menambah utang, tidak menaikkan harga berbagai kebutuhan rakyat, dan lain-lain. Rasulullah SAW telah mengancam penguasa semacam ini. Siapa saja yang diamanai oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu mati dalam keadaan menipu rakyatnya, niscaya Allah akan mengharamkan surga atas dirinya. Hadis riwayat Muslim. Ironinya, berbagai kebutuhan rakyat seperti listrik, gas, BBM yang hakikatnya dalam Islam adalah milik rakyat diperjualbelikan kepada rakyat dengan harga yang terus-menerus naik. Padahal Nabi SAW telah memperingatkan bahwa sikap memperdagangkan urusan atau kepentingan rakyat adalah pengkhianatan yang paling besar. Beliau bersabda, "Sungguh pengkhianatan paling besar adalah saat penguasa memperdagangkan urusan atau kepentingan rakyatnya." Hadis riwayat Abu Nuaim. Haram mendiamkan kemungkaran. Bukan hanya kezaliman yang haram, sikap mendiamkan kezaliman juga merupakan kemungkaran. Kaum muslim telah diperintahkan untuk melawan kezaliman, bukan berdiam diri, apalagi bersekutu dengan pelaku kezaliman. Umat muslim bukanlah kaum Bani Israel yang biasa mendiamkan kemungkaran hingga mendapatkan laknat dari para nabi. Lihat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 78-79. Kaum muslim justru memiliki predikat sebagai umat terbaik karena memiliki tabiat gemar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.
Jika tabiat itu hilang, hilang pula status mereka sebagai umat terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kalian umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Ada sejumlah sikap yang harus dilakukan umat saat menghadapi kezaliman sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Pertama, beramar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah SAW mengingatkan kaum muslim akan dampak membiarkan kemungkaran, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meratakan azabnya kepada mereka. Sabda beliau, tidaklah seseorang berada di tengah-tengah suatu kaum yang di dalamnya dilakukan suatu kemaksiatan yang mampu mereka ubah, tetapi mereka tidak mengubah kemaksiatan tersebut. Niscaya Allah akan menimpakan siksanya kepada mereka sebelum mereka mati. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menegur dengan keras sikap sebagian orang yang memilih mendiamkan kemungkaran dengan berbagai alasan, seperti wajib taat kepada ulil amri atau ikhlas menerima takdir Allah. Sikap seperti itulah yang justru menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meratakan azabnya hingga membinasakan umat manusia. Amar ma'ruf nahi mungkar di hadapan penguasa zalim dipuji oleh Nabi SAW sebagai jihad yang paling utama. Sabda beliau, jihad yang paling utama adalah menyatakan keadilan di hadapan penguasa zalim. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ad-Dailami. Kedua, tidak condong apalagi bersekutu dengan kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kalian cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kalian disentuh api neraka. Quran Surat Hud ayat 113. Yang dimaksud dengan ar-rukun dalam frasa wala tarkanu dalam ayat di atas adalah ridho terhadap kezaliman yang dilakukan para pelakunya. Jadi, jangankan bersekutu dengan kezaliman, bersikap ridho saja terhadap kezaliman sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan, apalagi mendukung, memberi fatwa, dan malah menyerang umat yang terzalimi. Ketiga, tidak menjadi bagian dari kekuasaan zalim. Rasulullah SAW bersabda, akan ada pada akhir zaman para penguasa zalim, para pembantu, pejabat atau pemerintah fasik, para hakim pengkhianat, dan para ahli hukum Islam pendusta. Siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, janganlah kalian menjadi pemungut cukai, tangan kanan penguasa, dan polisi. Hadis riwayat At-Tabarani. Keempat, mendoakan pelaku kezaliman agar mendapat keburukan sebagai balasan atas sikap-sikap mereka. Nabi SAW pun mendoakan mereka. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyayangi mereka, maka sayangilah dia. Hadis riwayat Muslim. Doa yang mengandung keburukan pada hakikatnya adalah terlarang, kecuali doa orang-orang terzalimi atas para pelaku kezaliman. Lihat Quran Surat An-Nisa ayat 148. Hal ini sejalan dengan peringatan yang disampaikan Nabi SAW agar mewaspadai doa orang yang terzalimi lantaran cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kalian terhadap doa orang-orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab antara doanya dan Allah. Doanya pasti dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Wahai kaum muslim, Anda adalah umat terbaik yang sejatinya senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hilang dengan sikap Anda yang berdiam diri terhadap kezaliman, khususnya kezaliman yang dilakukan penguasa. Apakah Anda rela jika Allah Subhanahu wa Ta'ala justru akan mendatangkan siksa dan bencana disebabkan sikap Anda yang membisu bahkan ridho terhadap segala kemungkaran? Tumbangkanlah kezaliman, ubahlah segala bentuk kemungkaran menuju tegaknya syariah Islam dalam naungan institusi khilafah ala minhajin nubuwah.